Jelajah bangunan terbengkalai bekas mes karyawan yang ternyata dulu pernah dipakai sebagai tempat isolasi COVID. Tapi sebelum lanjut explore, aku mau bikin kopi dulu. Kali ini aku pilih Good Day Vanilla Latte. Cara bikinnya praktis banget, tinggal seduh, aduk, dan siap dinikmati. Perpaduan rasa kopi dan vanilanya pas, creamy, manisnya juga nggak berlebihan. Cocok banget buat naikin mood sebelum mulai petualangan hari ini. Dan nggak berasa kopinya udah habis, waktunya lanjut jelajah lagi. Jujur aja, tiap lewat daerah Bengalon, aku selalu penasaran sama pos satpam ini. Dari luar kelihatannya sepi banget, dan ternyata dugaanku benar. Di balik pos satpam itu ada deretan bangunan terbengkalai yang cukup luas. Kali ini aku memberanikan diri buat masuk ke dalam. Kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya ini dulu adalah mes karyawan perusahaan. Bangunannya memanjang dengan banyak ruangan di sisi kanan dan kiri. Di bangunan pertama, aku nggak menemukan sesuatu yang terlalu menarik. Kondisinya ya seperti bangunan kosong pada umumnya. Plafonnya banyak yang jebol, sampah berserakan di mana-mana, dan suasananya terlihat sudah lama nggak terurus. Karena penasaran, aku lanjut menjelajah lagi lebih dalam. Jujur, sempat agak takut juga waktu masuk ke bangunan kayu ini, takut lantainya rapuh karena tempat ini sudah lama ditinggalkan. Tapi karena sudah terlanjur penasaran, ya kita telusuri aja lorong panjang ini sampai ke ujung. Di sepanjang lorong hanya ada ruangan kosong, nggak ada sesuatu yang menarik. Sampai pada akhirnya, aku menemukan sebuah ruangan di ujung lorong dengan tulisan ruang isolasi. Pas lihat tulisan itu, langsung kepikiran nih, kalau tempat ini mungkin pernah digunakan sebagai lokasi isolasi COVID. Jujur, agak takut juga sih. Gimana kalau seandainya virusnya masih ada? Setelah itu, aku lanjut menyusuri bangunan berikutnya. Dan ya, hampir semua ruangan kondisinya kosong. Dan kalau kalian penasaran dengan kamar mandinya, letaknya selalu ada di ujung lorong. Jumlahnya juga lumayan banyak. Dalam satu deretan, bisa ada sekitar 8 pintu kamar mandi. Setelah menelusuri semua bangunan, akhirnya aku menemukan satu bangunan yang ukurannya jauh lebih besar. Sepertinya dulu digunakan sebagai ruang aula. Dan sekarang, aku sudah sampai di area paling belakang. Kondisinya juga yang paling rusak. Tapi ada satu hal yang masih bikin penasaran, yaitu bangunan masjid yang berada jauh di belakang sana. Jalan menuju ke sana sudah dipenuhi semak belukar yang cukup tinggi. Dan sebelum sampai ke masjid, aku melewati satu bangunan yang kondisinya sudah tertutup semak. Setelah berhasil menerobos masuk, aku menemukan sebuah mobil yang juga sudah terbengkalai. Bentuknya mirip minibus. Setelah puas melihat area sekitar, aku memutuskan untuk kembali ke titik awal. Kalau kalian ada yang tahu cerita atau sejarah di balik bangunan ini, coba tulis di kolom komentar ya. Ya sudah, sampai sini dulu ya. Ketemu lagi di cerita selanjutnya.